Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Gerobak Bakso Bapak Didi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Iki. Pada saat ini saya mengelola warung bakso milik ayah saya yang bernama Pak Didi. Warung bakso milik Pak Didi ini adalah warung bakso yang terkenal di kota ini. Bahkan saking terkenalnya, aku dipercaya untuk membuka cabang kedua setelah warung bakso pertama yang kedua orang tuaku kelola selalu ramai dan tidak bisa menampung para pelanggan. Para pelanggan ini kadang suka mengeluh, kadang tempat yang kami kelola sempit dengan parkiran yang langsung ke jalan raya, sehingga membuat jalanan macet. Sehingga bapak membuka cabang baru lagi, dan aku yang baru saja lulus SMA dipercaya untuk mengelola warung tersebut bersama dengan para pegawai bapak. Aku mengakui bahwa bakso bapak enak. Dari semenjak aku sekolah dan mencoba bakso-bakso lain di luaran sana, aku bisa berkata bahwa bakso bapak lah yang benar-benar enak. Ratusan mangkuk terjual setiap hari. Uang mengalir lancar, kami sukses, dan seharusnya bapak yang sudah merintis usaha bakso itu dari awal bisa mulai beristirahat di rumah dan membiarkan aku dan ibu bekerja di warung bakso kami masing-masing. Tapi ternyata bapak tidak seperti itu. Bapak masih setia dengan roda bakso pertama yang dia pakai untuk usaha bakso ini. Setelah warung bakso pertama tutup, hanya ibu yang pulang ke rumah dan bapak melanjutkan berjualan lagi hingga pulang malam. Seperti malam ini, tepat ketika warung bakso yang aku kelola tutup dan para pegawai pulang, aku yang baru saja sampai di rumah tidak melihat gerobak bakso bapak. Padahal sekarang sudah jam 10 malam dan aku terkadang suka berpikir, mana ada yang beli bakso di jam seperti ini. Sungguh aneh memang, warung bakso pertama yang ibu kelola harus ditutup ketika sore, dan warung bakso yang aku kelola dibiarkan untuk buka hingga malam. Alasannya sudah jelas. Bapak ingin mendorong gerobak baksonya berjualan berkeliling kampung hingga tengah malam. Setiap aku tanya kepada bapak, dia hanya menjawab bahwa dia tidak bisa menghilangkan kebiasaannya. Karena dulu dari zaman aku belum lahir, bapak sudah bekerja keras dari pagi sampai malam untuk mendorong gerobak bakso hingga menjadi seperti ini. Aku yang mengerti bagaimana usaha bapak akhirnya tidak bertanya lagi tentang hal itu. Aku dan ibu membiarkan dia untuk berkeliling setiap malam, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan baginya sekarang. Aku yang baru saja membersihkan badanku setelah pulang ke rumah pada malam itu, tiba-tiba melirik ke arah jam dinding yang ada di sudut ruangan. Sudah jam setengah 12, tapi tumben bapak belum pulang. Aku melirik kembali ke arah kursi, di mana di sana ibu nampaknya masih menunggu bapak sambil menonton televisi yang ada di depannya. "Bapak belum pulang, Bu?" tanyaku sambil menyimpan handuk yang kupakai di tempatnya. Ibu melirik kepadaku, lalu dia menghela nafas panjang sambil sedikit menguap. "Belum, mungkin sebentar lagi," jawabnya dengan nada yang pelan. Aku pun mendekat kepada ibu dan duduk di dekatnya sambil menonton televisi yang ada di depan kami berdua. Tidak lama kemudian aku melirik ke arah ibu dan berkata, "Bu, sebenarnya aku tuh gak ngerti, kenapa sih bapak harus tetap keliling pakai gerobak itu? Memang kalau alasannya nostalgia, itu bisa diterima. Tapi kan umur bapak semakin tua, nanti kalau sakit-sakitan gimana?" tanyaku dengan nada yang pelan. Aku pun kembali melirik ke arah televisi, dan tidak lama kemudian aku berkata kembali kepada ibu, "Warung bakso kita sudah 2 cabang, bahkan saking besarnya cabang kedua, tukang parkirnya saja ada 4 orang,
dan itu sudah lebih dari cukup. Bahkan kita bisa memperkerjakan beberapa karyawan. Sebenarnya ibu dan bapak diam di rumah saja itu sudah beres. Biar aku dan beberapa pegawai saja yang mengelola. Itu bisa membuat ibu dan bapak beristirahat saja di rumah daripada capek-capek dorong gerobak sampai tengah malam. Ibu yang menatap televisi tiba-tiba melirik kepadaku secara perlahan. Lalu tidak lama dia menepuk pahaku secara perlahan sambil berkata, "Bukan gitu, Ki. Soalnya begini, pelanggan bapak itu banyak dan mereka tahu bahwa bapak itu suka keliling sampai malam dari zaman kamu belum lahir," jawab ibu sambil sedikit tersenyum. "Kamu juga tahu kan, kalau misalkan bapak nggak berkeliling, kasihan nanti pelanggan-pelanggan lama bapak yang jauh dan nggak bisa mampir ke warung." Jawaban itu sedikit agak janggal. Karena setauku yang setiap hari berada di warung bakso, para pelanggan bapak hampir semuanya datang ke warung bakso milik kami. Hal itu tentu saja membuatku bertanya lagi. Namun baru saja aku ingin mengatakan tentang hal tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara roda bakso yang sudah berkarat mendekati rumah. "Itu bapak, Ki. Coba tolong bukain pintunya, biar ibu siapin makan malam untuknya," kata ibu yang menyuruhku. Aku mengangguk. Tidak lama kemudian aku berdiri dan berjalan ke arah pintu. Namun sebelum aku membuka pintu rumah, ibu berkata kembali, "Pokoknya jangan tanya hal itu lagi ke bapak ya. Takutnya nanti bapak tersinggung," kata ibu sambil berjalan ke arah dapur. Aku pun mengangguk dan tidak lama aku langsung membuka pintu rumah untuk menyambut bapak. Nampaknya bapak benar-benar kelelahan sekarang. Wajahnya nampak pucat. Dan dia yang baru saja datang langsung duduk di kursi dan memejamkan matanya. Aku yang sedikit panik langsung mengambil selimut dari kamar, dan setelah ibu datang dengan makanan yang sudah disiapkan, ibu sedikit kaget karena bapak sudah tertidur pulas di atas kursi. "Biarkan saja bapakmu tidur, mungkin dia kecapean," kata ibu yang kini duduk di dekatnya. "Sekarang kamu istirahat, Ki. Kan subuh harus belanja kebutuhan kita yang kurang agar nanti nggak kekurangan stok." Aku mengangguk, dan tidak lama kemudian aku mulai meninggalkan mereka berdua. Sambil berjalan ke arah kamar, aku sedikit khawatir dengan keadaan bapak yang nampak lelah setelah berkeliling semalaman. Hal itu berlanjut hingga subuh, di mana aku yang pada saat itu sedang belanja ke pasar untuk kebutuhan warung. Tiba-tiba dikejutkan dengan telepon dari ibu yang mengatakan bahwa bapak pingsan di dalam kamarnya. Ibu benar-benar panik. Bahkan dia sampai memintaku untuk segera pulang pada saat itu. Hal itu membuatku yang sedang berbelanja bahan bakso langsung meninggalkan pasar dan bergegas pulang ke rumah. Ketika tiba di dalam rumah, aku menemukan bapak tergeletak di lantai ruang tengah dengan beberapa pegawai yang datang di subuh itu. Para pegawai yang biasa membuat adonan bakso di dalam rumah mendadak panik ketika bapak pingsan, sehingga mereka segera memindahkannya ke ruang tengah sambil menungguku pulang. Aku melihat ibu menangis di sebelahnya, dan ketika dia melihatku, dia memintaku untuk segera menjemput dokter agar bisa memeriksa keadaan bapak pada saat itu. Aku yang panik melihat keadaan bapak langsung mengangguk. Lalu aku kembali keluar menyalakan motorku dan mulai menjemput dokter ke rumahnya. Tidak banyak dokter yang mau untuk datang di pagi seperti ini, sehingga setelah aku berkeliling ke beberapa klinik yang buka 24 jam, hingga akhirnya kami menemukan dokter yang bisa datang ke rumah kami untuk memeriksa bapak. Ketika didiagnosa, bapak ternyata mengalami kelelahan yang kronis. Tubuhnya yang sudah tidak muda lagi dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuannya, dan hari ini tubuhnya itu sudah menyerah, sehingga dia ambruk dan tidak sadarkan diri di dalam rumah. Sambil menenangkan ibu, dokter tersebut berkata, "Sebenarnya di dalam tubuh bapak tidak ada sesuatu yang serius, tapi beliau harus beristirahat total saja. Soalnya kondisi tubuhnya sudah terlalu capek, sehingga tidak boleh ada aktivitas fisik dulu selama beberapa hari ini," kata dokter tersebut. Setelah dokter tersebut pulang, bapak masih tertidur pulas. Nafasnya kini nampak lebih teratur setelah diperiksa oleh dokter tersebut. Tapi aku masih melihat ibu masih sedih, dan nampaknya di balik kesedihan itu ada sebuah ketakutan yang ibu rasakan. Karena bapak hari ini tidak bisa bekerja seperti biasa, maka aku yang kini mengelola 2 warung bakso yang harus tetap buka di hari tersebut. Aku hanya kembali ketika waktunya makan siang, tapi bapak masih tidak sadarkan diri dan masih tertidur di sana.
Ibu pun tampaknya tidak mau menyentuh makannya dan lebih memilih untuk menunggu bapak bangun di hari itu. Bu, sudah makan dulu. Kan kata dokter bilang kalau bapak cuma kecapean, jadi nggak apa-apa. Ibu menatapku lalu dia mengangguk dan mulai memakan makanan yang aku bawa. Setelah makan aku pun kembali. Aku harus memeriksa 2 warung bakso itu dan kembali ke rumah setelah warung pertama sudah tutup di sore hari. Tepat ketika aku sampai ke rumah, aku tidak melihat bapak di tengah rumah. Rupanya dia sudah bangun, tapi dia masih terlihat sakit dan batuk-batuk. Aku pun langsung pergi ke kamarnya dan tidak lama kemudian, bapak yang melihatku langsung berkata, "Sekarang sudah jam berapa, Ki?" Katanya dengan nada yang lemah. "Sudah hampir jam 6, Pak," jawabku dengan nada yang pelan. Wajah bapak nampak kaget. Dia tiba-tiba berusaha berdiri dari kasurnya. Tidak lama setelah dia bersusah payah untuk berdiri, dia kemudian berkata, "Gerobak baksonya sudah dipersiapkan kan? Soalnya sekarang harus berkeliling," katanya dengan nada yang sedikit agak panik. Hal itu tentu saja membuatku langsung menahannya. "Pak, bapak itu sedang sakit. Bapak harus beristirahat." Bapak menggelengkan kepala. Dia seperti memaksa untuk berdiri dan mulai berjalan keluar dari kamar. Aku berusaha melerainya, dan bapak juga seperti berusaha untuk terus bergerak. Apa yang aku katakan didengar oleh ibu yang ada di dapur, dan dia langsung bergerak ke arah kami yang ada di dalam kamar dengan keadaan yang panik. "Bu, aku harus segera berkeliling, kalau tidak nanti para pelanggan," kata bapak ketika melihat ibu. Ibu hanya mengangguk. Dia melirik ke arahku dengan wajahnya yang agak sedikit aneh. Lalu setelah itu dia melirik lagi ke arah bapak. Dia melirik tubuh bapak, dan rasanya tidak mungkin dia memaksa bapak untuk berkeliling dengan gerobak baksonya pada malam ini. "Kita coba ngobrol dulu, mumpung ada Iki. Kita coba suruh Iki untuk berkeliling hingga bapak sembuh sepenuhnya ya," kata ibu yang mencoba menenangkan bapak. "Tapi Bu," jawab bapak dengan nada yang ragu. Aku bisa melihat wajah bapak masih benar-benar pucat. Dia seperti terus memaksa agar bisa berkeliling, dan ibu yang khawatir akan kesehatannya terus mendesak agar aku yang berkeliling dengan gerobak bakso yang dibawa oleh bapak hingga sembuh. Ibu beberapa kali melirik kepada aku seperti sedang memberi isyarat bahwa aku mau melakukannya. Dan setelah aku mengerti isyarat dari ibu, aku pun akhirnya berkata, "Pak, biar aku saja yang berkeliling," jawabku dengan nada yang pelan. Bapak langsung menatapku. Wajahnya memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa aku artikan ketika dia berkata seperti itu. Lalu tidak lama, dia melirik ke arah ibu, seperti ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan di depanku pada saat itu. Kami mendadak terdiam. Butuh beberapa menit sehingga bapak tiba-tiba melirik kepada aku dan kembali berkata, "Baiklah, kalau itu maumu, tapi kamu harus mengikuti rute yang sudah biasa bapak lalui. Karena di sana ada pelanggan-pelanggan bapak yang selalu membeli bakso bapak dari dulu," kata bapak kepada aku. Di sana aku diberitahu bahwa aku berkeliling ke rute yang sudah bapak lewati setiap malam. Rute itu memang agak jauh. Bahkan aku sendiri tidak hafal semua rute-rute tersebut. Pantas saja bapak pulang bisa sampai tengah malam. Toh rutenya jauh begini, gumamku sambil mendengarkan bapak menjelaskan tentang rute itu. Di sana, bapak juga memberikan patokan-patokannya agar aku tidak salah belok. Dia berkata bahwa jalan itu adalah tempat dari para pelanggannya yang suka membeli baksonya ketika malam. Dan apabila dia sampai tidak berkeliling, mereka pasti menunggu bapak, dan bapak merasa kasihan kepada mereka. Ibu yang membantu menjelaskan rute yang akan aku lalui sampai menggambarkan peta dan patokan-patokannya agar gampang aku ingat. Dan ketika aku berkata bahwa aku sudah siap untuk meneruskan tugas bapak, tiba-tiba bapak berkata kembali kepada aku dengan nada yang pelan, "Ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui, Ki," katanya dengan nada yang pelan. "Kamu jangan sekali-kali keluar dari rute tersebut ya." Sambil tersenyum aku mengangguk pelan ke arah mereka berdua. Aku pun akhirnya pamit dan mulai meninggalkan rumah. Aku bisa melihat bahwa ada sebuah kekhawatiran yang besar dari ibu dan bapak ketika aku mulai mendorong gerobak itu secara perlahan. Seperti ada sesuatu yang sedang mereka takutkan. Namun mereka seperti tidak bisa memberitahukannya kepadaku pada malam itu. Akhirnya aku mulai mendorong gerobak bakso bapak keluar rumah. Aku baru menyadari bahwa gerobak bakso ini sangatlah berat. Butuh waktu bagiku agar bisa terbiasa dengan apa yang sedang aku lakukan.
karena hampir seumur hidup aku tidak pernah mendorong gerobak bakso seperti yang aku lakukan sekarang. Awalnya jalanan yang ada di depan rumahku masih cukup ramai. Aku terus mendorong gerobak melewati rumah-rumah yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Selama di perjalanan tidak ada satupun yang keluar dan membeli bakso yang aku bawa. Sehingga aku terus berjalan, hingga akhirnya aku sampai di sebuah pertigaan jalan yang nampak sedikit gelap karena minim cahaya. Di sini aku harus mulai menyalakan lentera yang aku bawa. Lalu aku mencoba mengingat-ingat apa yang Bapak katakan. Aku juga melihat catatan yang diberikan ibu kepada aku, sehingga aku bisa melihat kemana aku akan berjalan. Ternyata aku harus belok ke sebelah kiri, di mana di sana adalah sebuah komplek perumahan baru yang masih jarang dihuni karena masih pembangunan. Aku pun membelokkan gerobak bakso yang aku bawa dan masuk ke dalam komplek tersebut. Awalnya aku bisa melihat bahwa komplek tersebut masih terang benderang. Namun ketika aku berjalan selama 15 menit, tiba-tiba jalanan itu mendadak menjadi sepi. Rumah-rumah warga yang menyala itu berganti dengan rumah-rumah yang masih dibangun, sehingga suasana di jalanan tersebut terasa gelap. Untung ada lentera yang aku nyalakan di gerobak ini, kalau enggak pasti aku kebingungan karena jalannya benar-benar gelap. Aku terus berjalan dan bangunan-bangunan yang belum selesai itu kini mulai berganti dengan pepohonan dan rumpun bambu yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Beberapa rumah yang sederhana nampak terlihat. Ada pula pos ronda yang sepi di ujung sana. Aku mulai ragu, ini sepertinya bukan rute untuk berjualan karena suasana di jalanan ini benar-benar sepi. Apalagi jalanan yang aku lalui kini mulai sedikit agak rusak. Dan hal itu mulai menyulitkanku untuk mendorong gerobak yang aku bawa pada malam ini. Ini jalan yang benar kan? Gumamku dengan nada yang pelan. Aku berhenti sejenak lalu mengusap keringat yang muncul di dahiku. Aku kembali mengingat apa yang Bapak katakan. Juga catatan dari ibu agar memastikan bahwa aku tidak salah jalan. Di sana bisa dipastikan bahwa ini adalah jalan yang benar. Aku harus berjalan lurus terus hingga sampai di pertigaan. Mungkin di ujung sana ada perkampungan. Soalnya kan ada beberapa tempat yang suka dipakai mangkal oleh Bapak. Gumamku kembali sambil melanjutkan berjalan sambil mendorong gerobak bakso itu. Aku pun akhirnya mulai berjalan kembali menyusuri jalanan yang sepi itu, dan tidak jauh dari sana ada pertigaan lagi. Aku harus terus lurus dan tidak boleh belok ke arah kanan. Namun jalanan yang aku lalui malah semakin sempit dan rute tersebut terasa aneh bagiku. Bagaimana tidak? Di sisi kiri dan kanan yang tadinya rumpun bambu dan beberapa rumah sederhana itu secara perlahan berubah. Malah sekarang aku berjalan di tengah-tengah persawahan yang luas dan gelap. Tidak ada satupun selain aku yang berjalan di jalanan ini, dan aku hanya bisa melihat titik-titik cahaya dari kejauhan ketika aku berjalan menyusuri jalanan ini sekarang. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar sendirian. Suara jangkrik dari sawah terdengar sangat keras. Bahkan suara decitan roda tua yang bergerak di tengah-tengah kegelapan terdengar jelas di tengah-tengah kesunyian yang aku rasakan pada saat itu. Kenapa sih Bapak harus melewati jalan ini? Gak ada jalan lain gitu? Mana ada yang beli bakso di jam segini? Pikirku dengan nada yang kesal. Jujur saja aku terus menggerutu ketika aku terus mendorong gerobak bakso itu. Entah berapa lama aku terus menggerutu, karena tepat ketika aku ingin fokus kembali mendorong gerobak bakso itu, tiba-tiba, "Mang, beli!" Aku mendengar seseorang yang berteriak, dan hal itu membuatku langsung menghentikan gerobakku. Aku melirik ke arah kiri, dan di sana rupanya ada sebuah rumah besar yang tidak aku sadari. Jujur aku tidak menyadari bahwa akan ada rumah besar di tengah-tengah sawah seperti ini. Dari tadi aku hanya melihat hamparan sawah yang luas dan tidak ada tanda-tanda dari rumah besar yang aku lihat sekarang. Aku pun memarkirkan gerobakku di pinggir jalan, lalu tidak lama aku melirik ke arah gerbang besi tua dari rumah besar itu dan menunggu pemiliknya datang. Aku melihat ada sebuah bangku kecil yang ada di pinggir jalan itu, dan aku pun akhirnya duduk sambil menunggu orang yang memanggilku dari dalam sana. Entah mengapa sudah hampir 5 menit berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda ada orang yang keluar dari rumah besar itu. Hal itu tentu saja membuatku bertanya-tanya, apakah yang memanggilku itu adalah hantu? Apalagi aku melihat rumah besar itu
kayaknya sepi dan tidak berpenghuni. Aku pun berdiri lalu bergumam sendiri di depan gerbang tersebut. Namun tidak lama kemudian, "Siapa yang bilang hantu, Mang?" Jantungku mendadak berdetak kencang karena muncul suara yang sama dengan apa yang aku dengar tepat di dekat gerobak. Ketika aku membalikan tubuhku, tiba-tiba aku melihat sesosok wanita keluar. Dia memakai baju warna putih dengan wajahnya yang sedikit agak pucat. Lampu lentera yang menyala remang membuatku agak sedikit kaget, dan aku seketika malu ketika dia menanyakan tentang apa yang aku katakan tadi. Enggak, maaf," jawabku sambil mengangguk pelan. "Si bapak kemana? Kok sekarang beda?" tanya wanita itu lagi, yang kini melirik ke arahku dari atas hingga ke bawah. Aku kembali tersenyum lalu tidak lama aku menjawab bahwa bapak sedang sakit, jadi aku sekarang yang menggantikannya. Dia mengangguk pelan, lalu tidak lama dia menunjuk ke arah panci bakso yang ada di gerobak itu dan berkata, "Seperti biasa ya, campur saja semuanya." Aku mengangguk dan tersenyum. Setelah itu aku langsung mempersiapkan bakso itu dan mulai memberikan kepadanya. Wanita itu berkata bahwa dia akan memakannya di rumah, jadi mohon ditunggu saja di depan rumah. Aku kembali mengangguk dan wanita itu masuk ke dalam rumah yang besar tersebut. Aku pun duduk, dan di sana aku baru tahu bahwa ada rumah sebesar ini di tengah-tengah persawahan. Rumah ini benar-benar besar, meskipun hanya satu tingkat dan memakai kayu. Namun aku bisa melihat bahwa halamannya sangat luas hingga ke ujung sana. Namun ada hal yang janggal. Tidak ada satupun lampu yang menyala, sehingga aku bingung apakah mereka sudah pada tidur atau gimana, karena semua lampunya mati. Tiba-tiba ketika aku sedang melamun di sana, aku dikejutkan dengan kemunculan wanita lain yang muncul dari balik pintu. Wanita ini nampak sama dengan apa yang tadi aku lihat, namun senyuman yang tadi aku lihat itu mendadak hilang. Tepat ketika dia keluar sambil membawa mangkuk kosong dan beberapa lembar uang yang ada di atas mangkuk. "Sudah selesai, Teh?" Wanita itu kini tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah gerobak dan berkata, "Aku mau bayar, Mang." Aku pun mengangguk dan menerima mangkuk kosong dan uang yang dia berikan. Namun secara tidak sengaja, tangannya itu menyentuh tanganku. Jujur saja tangannya begitu dingin, seperti sedang memegang es. Aku sampai kaget dan nyaris menjatuhkan mangkuk itu. Aku menarik tanganku dengan cepat dan menyimpan mangkuk itu di dekat gerobak. Lalu setelah itu dia memberikan uang yang tadi dia bawa. Namun uang itu lecek dan lembab. Entah mengapa wanita yang tadi nampak tersenyum mendadak menjadi begitu dingin. Uang 20.000 itu langsung aku terima dan menyimpannya di laci. Awalnya aku ingin memberikan uang kembalian, namun ketika aku mengeluarkan uang 5.000-an dan akan memberikan kepadanya, tiba-tiba wanita itu sudah ada di depan pintu rumah. Entah kapan dia berjalan cepat seperti itu, namun aku tidak melihat dia berjalan ke arah rumah, dan dia tiba-tiba saja ada di depan rumah sambil berdiri membelakangiku. "Teh, punten, ini kembaliannya." Wanita itu seperti tidak mendengarkanku. Dia hanya membuka pintunya lalu masuk dan menutup pintu itu dengan rapat. Lalu setelah itu suasana di sekitar itu mendadak hening. Jujur saja aku sedikit merinding ketika melihat hal itu. Aku seperti berpikir bahwa dia bukan manusia, tapi aku kembali mengingat ucapannya, yang dimana dia itu adalah manusia. Bahkan dia mempertanyakan gumamanku tentang dirinya ketika aku menganggapnya hantu. Resiko dagang malam gini, ini baru 1 hari, gimana kalau jadi bapak ya? Gumamku sambil menghela nafas. Aku melirik ke rumah itu lagi. Sepertinya wanita itu memang tidak meminta kembaliannya, sehingga aku pun mendorong gerobak itu lagi di sepanjang jalan. Perjalanan malam ini semakin aneh. Bapak menyuruhku untuk terus berjalan dan mendorong gerobak ke jalanan yang rusak dan banyak bolong. Karena jalannya yang tidak rata membuat roda belakangnya sedikit agak berguncang. Aku beberapa kali mempertahankan keseimbangan gerobak bakso itu. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah pos ronda untuk melihat kondisi gerobak bakso yang aku dorong. Sepertinya tidak ada apa-apa, masih bisa didorong, kataku ketika melihat roda belakang. Selain memeriksa roda, aku pun memeriksa panci kuah. Aku pastikan apinya masih menyala dan memastikan bahwa semua baik-baik saja. Setelah itu akhirnya aku mulai berjalan lagi. Dan baru saja 5 menit aku berjalan, tiba-tiba, "Mang, bakso!" Suaranya sedikit agak berat ketika aku mendengarnya. Dan jujur saja aku sedikit kaget karena dia memanggilku dari balik kegelapan. Dan ketika aku mendekatinya,
Rupanya mereka adalah beberapa orang yang sedang duduk tepat di bawah pohon beringin. Entah apa yang sedang mereka lakukan di malam-malam seperti ini, namun mereka seperti tidak mempunyai rasa takut dan hanya duduk di akar-akar pohon beringin yang besar. Salah satu dari mereka hanya mengangkat jarinya seperti memberi isyarat bahwa mereka memesan 4 bakso tanpa pernah berbicara apapun lagi. Aku hanya bisa mengangguk dan mulai mengambil 4 mangkuk dan meracik bakso pesanannya. Satu persatu aku antarkan mangkuk bakso itu kepada mereka dan mereka menerimanya sambil menatapku dengan tatapan yang aneh. Aku pun kembali ke arah gerobak bakso itu. Namun ketika baru saja sampai mendekati gerobak, tiba-tiba, astaga, aku benar-benar terkejut. Karena keempat orang itu muncul secara tiba-tiba di dekatku. Mereka semua menyerahkan mangkuk yang baru saja aku berikan kepadanya. Mangkuk itu semuanya kosong dan aku bisa melihat di sekitar mulut mereka sangat kotor, seperti sedang makan bakso itu dengan cara yang terburu-buru. Di sana pula aku baru sadar bahwa tatapan mereka nampak kosong dan tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, sehingga aku bingung siapa yang tadi memanggilku. Aku hanya mengangguk. Tubuhku mendadak gemetar entah mengapa, apalagi salah satu dari mereka yang perempuan hanya menunduk dengan rambutnya yang panjang dan hitam. Aku sendiri tidak bisa melihat wajahnya. Yang aku lihat hanyalah cipratan kuah bakso yang ada di rambutnya pada saat itu. Aku merasakan hawa dingin yang sama dengan apa yang kurasakan ketika aku berada di dalam rumah besar yang ada di tengah-tengah sawah itu. Namun entah mengapa ketika aku mengambil mangkuk-mangkuk mereka, tiba-tiba mereka berjalan meninggalkanku. Dan mereka berjalan cepat ke balik pohon beringin yang gelap. Mereka tidak membayar pesanan bakso mereka dan tentu saja hal itu membuatku mengejarnya. Meskipun tepat ketika aku berlari hingga ke belakang pohon beringin itu, kemana mereka? Mereka mendadak hilang, aku tidak bisa menemukan mereka. Yang aku lihat hanyalah kegelapan di antara pepohonan yang lebat belakang pohon beringin itu. Hal itu tentu saja membuat tubuhku langsung merinding. Jantungku mendadak berdetak dengan kencang dan tentu saja nafasku benar-benar berat sekarang. Aku langsung membalikan tubuhku, aku benar-benar takut. Aku kembali ke arah gerobak bakso dan langsung melemparkan mangkuk-mangkuk itu ke arah air cucian yang menggantung di dekat gerobak. Aku tidak sempat untuk mencucinya. Aku terlalu takut untuk berdiam lama di tempat ini, sehingga aku langsung mendorong gerobakku dengan cepat agar bisa menjauh dari tempat tersebut dengan segera. Entah berapa lama aku berjalan, aku benar-benar tidak mau melirik ke belakang. Aku terus mendorong gerobak itu meskipun bertambah berat. Jujur saja, aku mulai capek, energiku mulai terkuras. Aku ingin beristirahat sejenak, tapi melihat di sekitarku masih gelap dan belum ada penerangan yang memadai. Akhirnya aku memaksakan diriku untuk terus berjalan. Aku baru bisa berhenti ketika aku sampai di sebuah monumen yang letaknya di pinggir jalan. Jalanan yang aku lalui sudah mulai mulus kembali dan sepertinya aku sudah sampai di tempat yang aku rasa aman. Di sekitar monumen tersebut terlihat terang karena ada lampu jalan yang menyala dan tidak jauh dari monumen itu, pemukiman dengan lampu yang menyala terang hingga ke jalan. Aku berhenti di samping monumen itu. Aku memarkir gerobakku dan aku duduk di dekat monumen tersebut sambil memulihkan tenagaku yang sudah kecapean karena mendorong gerobak tanpa henti dari beringin tersebut. Mungkin ada 5 menit aku duduk di sana. Tiba-tiba aku mencium bau yang aneh, bau dari bau tanah yang habis terkena hujan. Dan bukan hanya itu saja, ada bau yang lain, bau yang sedikit gosong yang muncul entah dari mana. Aku yang masih menyisakan rasa takut yang aku rasakan tiba-tiba langsung berdiri dan melirik ke sana kemari untuk mencari asal bau tersebut. Aku tidak menemukan apapun di monumen itu. Meskipun bau itu terus tercium, tapi tidak ada apapun di sana. Hingga tepat ketika aku ingin membalikan badanku kembali, tiba-tiba, astaga. Tepat di sebelah kiriku ada seorang kakek-kakek yang tersenyum. Senyumnya nampak sangat aneh sehingga membuatku sedikit merinding. Dia menatapku dengan tatapan kedua matanya yang sayu dan setelah itu mulutnya yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba bergetar. "Satu ya bang," katanya dengan nada yang pelan. Bau yang tadi aku cium mendadak semakin pekat dan sepertinya bau itu berasal dari kakek tersebut. Aku pun mengangguk pelan, tubuhku mendadak kaku karena bau itu benar-benar berbeda dan membuatku sedikit agak mual.
Aku sempat melirik ke arah kakek tersebut ketika sedang menyiapkan bakso pesanannya. Kakek itu masih nampak tersenyum, tapi senyumannya itu tidak seperti senyuman dari para pelanggan yang sering ditemui ketika di warung. Setelah aku menyelesaikan pesanannya, aku pun memberikannya. Dia mengambil mangkuk itu dan langsung mencicipi kuahnya. Katanya sambil bergumam. Rasanya masih sama, tapi kok baru sadar kalau orangnya berbeda. Pasti ini anaknya. Kakek itu terus menatapku tanpa pernah berkedip sambil memakan makanan itu. Dan aku hanya bisa mengangguk ketika dia berkata seperti itu. Baunya yang sangat pekat membuatku hanya memalingkan wajah dan pura-pura sibuk sambil mengelap meja gerobak. Semakin lama bau itu semakin kuat, bahkan mengalahkan wangi kuah bakso yang tutupnya aku buka. Baunya itu seperti bau pemakaman, dan itu terus aku cium selama kakek itu sibuk memakan bakso yang aku pesan di belakang sana. Kenapa melamun? Dek, aku mendadak kaget karena tiba-tiba kakek itu sudah berdiri di dekatku dengan mangkuk baksonya yang sudah kosong. Dia menyerahkan uang 10 ribuan yang bau dan lepek. Dan tidak lama dia berkata, bilang sama bapakmu, kalau sudah waktunya, bareng sama saya saja, karena aku menunggu dia. Setelah berkata seperti itu, dia mulai berjalan meninggalkanku di dekat monumen itu. Dia berjalan lurus ke seberang jalan yang gelap. Dan ketika aku menatap dengan seksama, aku baru sadar bahwa di ujung jalan sana ada pemakaman umum dengan gerbangnya yang tertutup rapat. Dan kakek tersebut berjalan sambil menembus gerbang besi tersebut hingga dia menghilang. Hal itu tentu saja membuat tubuhku kaku. Butuh beberapa detik bagi tubuhku untuk mencerna kejadian ini, sehingga ketika aku menyadari bahwa kakek itu bukan manusia, tiba-tiba saja aku langsung membereskan gerobakku dan langsung mendorong gerobak itu secepat mungkin. Aku benar-benar ingin menjauh dari tempat tersebut. Keringat dingin muncul dan membasahi tubuhku, lalu detak jantungku benar-benar berdetak dengan kencang. Aku seperti ingin pulang. Aku sudah tidak peduli lagi dengan rute yang dikasih tahu oleh bapak. Aku berusaha menghafal dan mengingat-ingat jalan yang aku lewati ini. Meskipun masih agak jauh sampai rumah, tapi aku tahu satu rute yang bisa menembus ke rumah. Aku tidak mau mengambil jalan yang sebelumnya karena nanti aku harus melewati pematang sawah, juga pohon beringin besar yang gelap itu. Di sepanjang jalan aku mendadak bingung dengan apa yang dilakukan bapak. Apa mungkin bapak sengaja berdagang ini untuk menjual bakso kepada mereka? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang bapak sembunyikan dariku di balik kesuksesan warung bakso yang kami jalankan? Aku terus berjalan. Aku berusaha memilih jalan yang terang dan tidak mau mengambil jalan yang gelap. Rute yang seharusnya bapak katakan kini sudah terlewat. Dan aku terus saja mendorong gerobakku sehingga aku masuk ke rute yang baru. Jalan ini adalah jalanan yang kecil dan terang, di mana banyak sekali lampu jalan yang menerangi jalan ini. Bukan hanya itu saja, jalanan ini terkenal ramai ketika siang. Jadi aku tidak terlalu takut lagi untuk melewati jalanan ini. Memang jalannya agak sedikit sempit dan banyak sekali perempatan, namun karena banyak rumah-rumah di pinggir jalan, membuatku sedikit agak tenang sekarang. Tidak lama ketika sedang mendekati tikungan, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Ada beberapa orang yang sedang berdiri di pinggir jalan di bawah lampu jalan yang redup pada saat itu. Mereka semua sedang berdiri diam dan sedang mengantri sesuatu di sana. Aku melirik ke kiri dan ke kanan. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan seperti pemakaman yang tadi aku lihat, sehingga aku bisa menganggap mereka itu adalah manusia sepertiku. Aku pun hanya berjalan terus dan melewati orang-orang tersebut. Tepat ketika aku melewati tikungan tersebut, tiba-tiba mereka bergerak maju dan secara perlahan mendekati gerobak bakso yang aku dorong. Entah mereka akan memesan bakso atau hanya berjalan melewatiku saja, namun tepat ketika mereka mendekat kepadaku, tiba-tiba mereka berhenti dan mulai menghalangi jalanku. Mereka seperti mencium sesuatu dari kuah bakso yang aku bawa, dan aku langsung bertanya kepada mereka, apakah mereka ingin memesan bakso. Mereka mengangguk sambil menunjuk ke kuah bakso tersebut. Beberapa dari mereka berjalan semakin dekat dan mengerubungi gerobak bakso yang berhenti di tengah-tengah tikungan tersebut. Tapi ketika mereka semakin dekat, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Bau darah dan nanah, serta bau dari bangkai dan sesuatu yang busuk. Hal itu tentu saja membuatku melirik ke arah mereka semua.
Dan ketika cahaya dari lentera yang menerangi gerobak bakso itu menerangi wajah-wajah mereka, tiba-tiba, astaga, aku bisa melihat wajah mereka tidak sempurna. Beberapa dari mereka penuh dengan darah di kepala mereka, lalu ada pula yang kepalanya sedikit penyok, seperti tertimpa sesuatu yang berat. Bukan hanya itu saja, ada seseorang yang bola matanya hilang dan menyisakan lubang berwarna hitam, dan itu benar-benar terlihat jelas dari dekat. Aku yang dihimpit oleh mereka semua seketika langsung bergetar hebat. Jantungku berhenti berdetak, dan aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutanku benar-benar memuncak, bahkan lebih dari apa yang tadi aku rasakan di monumen itu. Kepalaku mendadak pusing. Pandanganku benar-benar kabur dan mereka terus mendesakku sambil menunjuk ke kuah bakso itu seperti ingin dilayani olehku. Dan aku benar-benar ketakutan sekarang. Aku tidak bisa mempertahankan kesadaranku pada saat itu. Semuanya benar-benar menakutkan, dan karena ketakutanku sudah semakin memuncak, akhirnya kedua mataku terpejam dan aku pun langsung ambruk di dekat gerobak itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Namun aku tiba-tiba tersadarkan di tempat yang berbeda, yaitu di sebuah klinik yang ada di dekat rumahku. Terlihat ibu benar-benar menangis di dekatku. Dia seperti meminta maaf kalau aku melakukan hal yang biasa bapak lakukan setiap malam. Aku yang mencoba untuk bangun langsung bertanya kepada ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah yang aku lakukan itu adalah hal yang sering bapak lakukan setiap malam? Ibu terdiam. Dia berkata bahwa aku harus pulih dulu, baru ibu akan menceritakan semuanya setelah pulang ke rumah. Butuh waktu sekitar setengah hari hingga aku kembali pulih dan pulang. Ketika sampai di rumah, bapak sudah agak sehat. Bahkan dia bisa duduk di kursi dan menatapku dengan tatapan yang berbeda. Hal yang pertama dia katakan kepadaku ketika aku sampai adalah, "Kenapa kamu tidak melewati rute yang sudah bapak katakan? Jadi kamu seperti ini," katanya dengan nada yang sedikit tegas. Aku terdiam. Pertanyaanku lebih besar dari ucapan bapak yang aku terima, sehingga aku tidak menjawab apa yang dia katakan. Aku malah bertanya kepada bapak apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dia lakukan setiap malam. Aku bahkan menuduh bapak bahwa apa yang dia lakukan itu pesugihan, karena bapak harus berkeliling setiap malam untuk melayani para pembeli yang ternyata bukan manusia. Ibu yang mendengar hal itu langsung menggelengkan kepala ketika dia melihat aku dan bapak seperti memanas dan berdebat. Ibu langsung menenangkan kami berdua dan berkata kepada bapak bahwa dia sudah berjanji untuk menjelaskannya. Di sana ibu bercerita bahwa dia berani bersumpah bahwa bapak tidak pernah melakukan pesugihan. Namun mereka yang membeli bakso tersebut memang bukan manusia, tepatnya bukan manusia lagi. Mereka adalah pelanggan tetap bapak dari zaman bapak masih merintis. Mereka adalah pelanggan tetap, tapi mereka semua sudah meninggal dan mereka dimakamkan di sepanjang rute yang bapakmu ceritakan kepadamu kemarin. Bapakmu melakukan itu bukan tanpa sebab. Karena apabila dia tidak melakukan hal itu, para pelanggan lama itu akan mendatangi warung bapak dan akan membuat pelanggan pada kabur, karena dulu pernah terjadi ketika kamu masih kecil. Karena alasan itulah bapak seperti mengemban tanggung jawab untuk berkeliling selama umurnya masih ada. Di sana aku bertanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan ibu menjawab bahwa itu berawal dari resep turun-temurun dari keluarga bapak, yang ternyata ada bumbu-bumbu rempah yang bisa mengundang mereka, sehingga mereka yang sudah menjadi pelanggan bapak semasa hidup, lalu mereka meninggal dengan cara yang tidak wajar, mereka suka kembali datang ke warung bakso karena mereka menganggap bahwa mereka masih belum meninggal. Hal itu tentu saja membuat para pelanggan bakso yang asli akan kabur karena terganggu, sehingga daripada mereka mendatangi warung tersebut, mendingan bapak saja yang berkeliling setiap malam untuk menemui mereka. Sehingga bapak memberi pesan kepadaku untuk terus mengikuti jalan itu, karena dia tahu pelanggan-pelanggannya, karena itu adalah tempat dari mereka dimakamkan. Tapi kalau melewati jalur yang lain, pasti ada sosok lain yang mencium aroma bakso itu dan akan menampakkan dirinya, sehingga hal itu dihindari oleh bapak setiap malamnya. Dan itu malah dilakukan olehku, sehingga aku tidak sadarkan diri pada malam itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini?
tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.